Harapannya adalah mereka dibebaskan. Kenapa? Di situ ada kesesatan berpikir. Selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga, menurut saya tidak bisa membedakan mana mandau, mana samurai. Dalam pengakuan saudara Ucil, yang dia bawa itu, yang disita itu adalah mandau. Di keterangan pengadilan itu samurai. Padahal kita tahu mandau itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang. Kan kita meletakkan mandau dan samurai saja sudah salah, itu benda yang kasat mata. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun kacang dalam keadaan gerimis dan bekas hujan. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada bajunya kotor? Adakah tanah yang dibawa? Kan tidak ada. Dari situ logikanya sudah tidak masuk akal. Menurut saya ada Sengkon dan Karta, ya hanya 2 orang. Tapi mampu menemukan kebenarannya dan melahirkan namanya PK. Ini 8 orang. Di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka, di saat kita menjunjung tinggi supremasi hukum, di saat kita masuk era digital, menurut saya tidak ada jalan lain demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran. Saya minta mereka dibebas. Dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah putusan. Dan hukum itu harus hidup. Saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Hukum itu harus hidup. Ketika dari sisi sistematika bahwa ini sudah mentok menjadi putusan yang tertinggi, saya pikir institusi hukum seperti Kejaksaan Agung punya langkah ketika melihat kebenaran yang material di depan mata kita. Ada langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dilindungi Allah dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku doakan kalian yang menonton channel ini, aku doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari paparan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, bahwa Kang Deddy mempunyai harapan besar. Harapannya yaitu untuk semua terpidana kasus Vina ini untuk bisa dibebaskan. Karena apa? Karena menurut pandangan Kang Deddy, semua proses peradilan di tahun 2016 itu adalah peradilan sesat. Kenapa Kang Deddy menganggap semuanya itu peradilan yang sesat? Karena dari alat bukti saja itu sudah tidak masuk logika. Yaitu ada kesesatan berpikir. Mulai dari alat bukti yang ada disampaikan ada bambu, ada batu, yang semuanya diperoleh dengan cara-cara licik, dengan cara-cara yang sangat menyesatkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memasukkan orang-orang yang tak bersalah bisa masuk ke penjara. Kemudian Kang Deddy menuturkan lagi bahwasanya ada alat bukti yang lain, yaitu ada ketidakcocokan antara samurai dan juga mandu. Bahwasanya diketahui alat bukti yang diambil dari Rivaldi atau Ucil adalah sebuah mandu, akan tetapi dalam putusan peradilan yang disebut yaitu samurai. Kita semua pasti tahu mana itu samurai, mana itu mandau. Otomatis sudah pada tahu. Dengan hal itulah, maka ini adalah kesesatan berpikir dan juga proses hukum yang sesat. Kemudian yang Deddy menuturkan lagi, bahwasanya ada dugaan ruda paksa yang dilakukan para terpidana ini ke almarhumah Vina. Padahal almarhumah Vina ini menurut dakwaan bahwasanya terpidana ini meruda paksa almarhumah Vina ini dibawa di kebun singkong ataupun kacang. Padahal pada saat itu adalah kondisinya gerimis. Kalau kebun otomatis kan tanah. Ada nggak tanah yang dibawa? Karena apa? Dalam kondisi basah otomatis ya harusnya baju-baju itu ada
tempelan-tempelan tanah karena kondisinya ada pada waktu itu adalah hujan ataupun gerimis. Jadi secara ini aja semuanya sudah tidak masuk logika. Apa sih tujuannya? Kok sampai segitunya? Oh, apakah mengarang ceritakah atau gimana? Tentunya kita semua belum juga tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para saksi, di antaranya Kang Deddy dan juga pengakuan dari terpidana, itu seolah-olah ya emang ada sesuatu perrekayasaan dalam kasus Vina Cirebon ini. Akan tetapi seperti apa kenyataannya kita nanti menunggu putusan dari pengadilan. Dengan semua apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, maka harapan besar Kang Deddy untuk ke semua terpidana yang telah masuk penjara mulai dari tahun 2016 yang lalu, maka harapan Kang Deddy untuk semua terpidana bisa dibebaskan. Karena apa? Karena proses peradilannya adalah proses peradilan yang sesat. Gimana menurut kalian? Komentar aja. Kita lanjut video selanjutnya. Ada dari dulu sudah bisa ditangkap kan, di setiap desa dan kelurahan ada Babin Kamtibmas, KTP-nya ada, kan gampang. Menurut saya kenapa tidak bisa ditangkap? Karena memang itu nama fiktif. Berarti menurut saksi nama-nama itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena dari wawancara saksi di kampus itu mereka pun tidak mengenal 4 orang ini. Tidak. Termasuk Panji yang nggak jelas kemananya itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa sih kok DPO sampai sekarang tidak bisa ditemukan? Padahal yang namanya DPO itu sudah jelas dari polisi itu ciri-cirinya seperti apa, alamatnya mana sudah jelas. Bahkan ada kata untuk mencari pun itu sangat mudah sekali. Bisa mencari dari informasi-informasi atau data-data, semuanya itu kan ada di berkas-berkas yang diatur oleh negara. Kenapa kok sampai sekarang DPO ini kok nggak bisa dicari, nggak bisa ditangkap? Ya karena itu memang semuanya nggak ada DPO-nya itu. Bahkan para terpidana itu ya tidak mengetahui siapa itu DPO, itu nggak kenal sama sekali. Maka ya emang sulitnya bukan karena apa-apa, karena emang DPO ini tidak ada atau dianggap fiktif. Kalau fiktif mau mencari kemana kan gitu. Padahal DPO ini adalah menjadi peran utama, menjadi otak utama dalam dakwaan kasus pembunuhan dan juga ruda paksa. Ada yang mau sampaikan lagi, Pak? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf bagi jajaran JPU, hakim dan pengacara dan Sudirman. Saya minta maaf. Semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia. Amin. Semoga mereka bebas. Amin. Mantap Pak Deddy. Ya. Yang izin ada tanggapan dari dari pemohon. Pak Sudirman, ada yang mau ditanggapi enggak dari keterangan Pak Deddy ini? Ada. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau nggak kuat berdiri sampai duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Deddy. Salam. Sudirman juga memaafkan pada Pak Deddy. Sesungguhnya Pak Deddy itu nggak bersalah sama Jerman. Sama Jermannya aja yang suruh-suruh sama polisi mau-mauan. Udah cukup. Pelan-pelan, pelan-pelan Sudirman. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Deddy. Kalau ada keperluan bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Dalam penutupan persaksian Kang Deddy Mulyadi di sidang PK Sudirman kasus Vina Cirebon, Kang Deddy menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir, yaitu mulai dari JPU, hakim, penasihat hukum, dan juga Sudirman. Kang Deddy meminta maaf, ada omongan atau perilaku yang kurang enak. Kemudian permohonan maaf Kang Deddy dilengkapi oleh Sudirman. Sudirman pun juga minta maaf dan mengakui bahwasanya Kang Deddy itu nggak salah. Yang salah adalah Sudirman. Kenapa kalau Sudirman mengaku salah? Karena Sudirman ya mau-mau aja disuruh polisi ini itu, sehingga
keterangan Sudirman ini ya dijadikan patokan, dijadikan kekuatan untuk memasukkan semua para terpidana, dan juga muncullah nama-nama DPO itu tadi. Akan tetapi Sudirman mengakui itu semuanya adalah suruhan dari polisi Ladusing. Gimana guys ya, harus juga sih akhirnya seorang Kang Deddy karena sayang ya sama manusia. Pada akhir video tersebut Kang Deddy juga memeluk Sudirman, mencium Sudirman. Semoga aja semua terpidana dibebaskan ya. Kita tunggu peradilan, kita tunggu keputusannya. Semoga keadilan ini ada untuk siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.